Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Dayanun, NIM 4214-24023 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baik, saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas agama tentang konsep dasar tauhid dalam Islam, integrasi iman, Islam, dan ihsan. Baik, jadi saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar tauhid, iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari tauhid. Tauhid yaitu pengertian dari tauhid. Tauhid yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sebagai seorang Muslim meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dengan keyakinan kita di dalam hati dan kepercayaan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang patut disembah, itulah yang dimaksud dengan tauhid. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang tauhid, kita akan masuk kepada integrasi iman, Islam, dan ihsan. Nah, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman. Nah, yang dimaksud dengan iman itu adalah merupakan pondasi utama yang melandasi seluruh perbuatan dan perilaku seorang Muslim. Nah, jadi iman itu tertanam di dalam hati seorang Muslim, bahwa dia meyakini bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yaitu Islam. Nah, pengertian dari Islam itu adalah, Islam itu merupakan ajaran syariat yang mengatur kehidupan seorang Muslim dalam berbagai aspek. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kita memahami apa yang dimaksud dengan ihsan. Nah, ihsan itu adalah merupakan tingkat tertinggi dalam keimanan yang berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita melihatnya. Ihsan merupakan wujud kesempurnaan dalam beribadah dan mengantarkan seorang pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita telah mempelajari apa pengertian dari iman, Islam, dan ihsan, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan hubungan antara ketiga aspek ini, hubungan antara iman, ihsan, dan Islam. Nah, hubungan dari ketiga ini yaitu dari ketiga aspek ini mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Iman itu sebagai pondasi, Islam sebagai jalan, ihsan sebagai tujuan. Nah, dari hubungan ketiga aspek tersebut bahwa ihsan merupakan puncak dari keimanan yang hanya dapat dicapai dengan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Nah, tentunya setelah kita mempelajari apa saja hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, kita juga pasti mempelajari bertanya-tanya tentang perbedaan dari iman, Islam, dan ihsan itu. Nah, perbedaan dari ketiga aspek tersebut yaitu iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Kalau Islam itu merupakan sikap untuk berbuat dan beramal, sedangkan ihsan itu merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan yang nyata. Nah, itulah perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua apa sih yang dimaksud dengan integrasi iman, Islam, dan ihsan. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari integrasi iman, Islam, dan ihsan tersebut. Jadi, integrasi iman, Islam, dan ihsan itu
adalah upaya untuk mengimbangi dan meraih ketiga aspek tersebut dalam kehidupan. Nah, jadi ketiga aspek tersebut ini, iman, Islam, dan ihsan itu harus selalu tertanamkan di dalam diri seorang muslim. Nah, dalam hal itu kita dari tiga aspek ini kita harus tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah dan selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, di balik presentasi tersebut saya akan menyimpulkan dari materi ini. Jadi kesimpulannya yaitu dengan memahami konsep tauhid, iman, Islam, dan ihsan merupakan kunci utama untuk mencapai keimanan yang kokoh dan hidup yang bermakna. Nah, integrasi ketiga konsep ini melahirkan pribadi muslim yang seimbang, berakhlak mulia, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesimpulan singkat yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya paparkan ini. Nah, baiklah, semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua dan bisa ditanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.